akan digunakan setiap minggu pertama dalam ibadah hari. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Frederick Pairi atau Nenek Rono pada hari Rabu 15 Februari 2023 di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 7. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman dilaksanakan pada hari Kamis 23 Februari 2023 pukul 18 atau jam 6 sore ibadah penghiburan, dan hari Jumat 24 Februari 2023 acara keluarga, dan hari Sabtu 25 Februari 2023 pukul 11 ibadah pemakaman. Segenap majelis gereja dan anggota gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Bapak Frederick Pairi. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian poin nomor 23, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao, yaitu Saudara Alan Rison dengan Saudari Agustina, akan dilaksanakan pada hari Jumat 3 Maret 2023 pukul 10 sampai selesai di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao, dan hari resepsi akan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12 di halaman gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dan yang kedua, Saudara Jessica Meliana Salo dengan Saudara Ryan Uken pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 9 di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Kemudian tambahan warta jemaat. Yang pertama, undangan kepada majelis gereja dan warga gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk menghadiri ibadah pemberkatan perkawinan dan acara resepsi perkawinan kedua hamba Tuhan yang pernah magang di Jemaat Rantepao, yaitu yang pertama Saudari Proponen Fitriani Bate Bandera STH dengan Hardi Saputra MTH pada hari Kamis 23 Februari 2023 pada pukul 9 di gedung gereja Toraja Jemaat Tok Katimbang Klasis Sangbuah Lambe, dan resepsi perkawinan pada pukul 12 di rumah Bapak Esri Saluampak, Desa Marimari, Kecamatan Sabang, Kabupaten Lu Utara. Dan yang kedua, Saudara Pendeta Octavian Randebua STH dengan Saudari Tinsi Rensi Salo Escape pada hari Kamis 23 Februari pada pukul 10 di gedung gereja Toraja Jemaat Dulang Klasis Madandan, dan resepsi hari yang sama pada pukul 13 di halaman gedung gereja Toraja Jemaat Dulang Klasis Madandan. Dan yang kedua, informasi awal kegiatan peringatan 110 tahun Injil Masuk Toraja dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 18 Maret di Makale dan di halaman gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Dan yang ketiga, ada penyampaian dari Komisi 4 Parpem tentang pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Kepada Bapak yang akan mensosialisasikan, dipersilakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat kekasih Tuhan Yesus, selamat malam. Kami dari bidang 4 partisipasi pembangunan Jemaat Rantepao mau menyampaikan rencana pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Jadi hari ini mulai sampai minggu depan, 1 minggu 7 hari diberi kesempatan untuk kita masukkan penawaran barang jasa yang mungkin kita bisa order atau kita punya untuk masukkan ke sini, berapa nilainya, berapa
anggarannya, karena itu disepakati di panitia pembangunan dan pleno majelis gereja. Pertama, soal pondasi yang kita mau kerjakan nanti, tapi ini nanti sesudah IMT. Jadi dibikin boplangnya itu harus menyatu dengan tiang baja, karena tiang baja yang kita akan gunakan. Lalu baja yang digunakan nanti IWF 300. Jadi itu tekanan tariknya dan pembebanannya itu sudah pas itu yang disepakati. Lalu yang kedua, berapa anggarannya, berapa ongkos kerjanya, itu yang mau disampaikan nanti kita lihat. Kemudian yang berikut nanti itu bondeknya itu dan wermesnya itu juga nanti itu berapa per meter ya. Tolong dimasukkan semua itu nanti supaya kita lihat yang sebelum campuran beton itu jadi lantainya. Lalu nanti juga atapnya itu direncanakan dari spandek yang kedap air. Jadi nanti itu ada lapisan aspal, ada pasirnya di situ supaya tidak gemuruh nanti kalau misalnya hujan. Jadi itu kita gunakan spandek nanti. Nah, ini 1 minggu kesempatan sampai hari Minggu depan, hari Senin sudah ditentukan siapa kira-kira yang layak mengerjakan itu. Kita juga nanti lihat bukan dari murahnya atau barang jasa yang ditawarkan, tapi kita lihat juga kualitasnya. Seperti pekerjaan baja nanti itu kita lihat pengalamannya. Seperti di lapangan bakti itu, tribun itu sudah ada contoh di situ, siapa yang kerjakan itu. Kemudian di PT Sulo juga, kemudian ada di Patung Tuhan Yesus di Burake. Itu yang kami sampaikan, semoga ini menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya minta maaf kalau ada kekurangan yang saya sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu sidang jemaat, selamat sore, selamat beribadah. Terpujilah Allah Tuhan kita yang telah menyatakan kemuliaan-Nya dalam Yesus Kristus, yang oleh kematian dan kebangkitannya telah menyatakan keselamatan kepada kita. Oleh kasih karunia-Nya kita dimampukan untuk menikmati hidup dan persekutuan dalam kehidupan kita. Dalam kerendahan hati dan dengan penuh sukacita, mari kita terus menyaksikan kemuliaan yang menyentuh dan mengubahkan kehidupan kita seperti tuntunan tema hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari PKJ 20 nomor 2, mulia namanya. Oh
namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari semua orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama bermazmur. Mari kita membuka Alkitab dari Mazmur 99 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 99 ayat pertama sampai ayat yang ke-9 kita akan baca secara berbalasan. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Amin. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan melakukan Mazmur 99 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan adalah Raja dunia, orang gemetar bumi bergempar, lihat berserulah sang kerubim, datanglah ke Sion, angkatlah layak bagimu hormat syukur, madam menderukan layak kudus, namamu besar, rambutmu benar, kami memasukkan hal yang kau lakukan.
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Perintah baru. Jemaat Tuhan, mari kita datang menghampiri hadirat-Nya. Hadirat Tuhan yang kudus untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita tidak mungkin menyangkali bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Firman-Nya mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, mari dengan penuh ketulusan, kita masing-masing berkata, Ya Tuhan, dalam kerendahan hati, kami datang kepadamu untuk mengaku dosa kami. Engkau mengetahui segala pelanggaran-pelanggaran kami. Sungguh kami memohon pengampunan-Mu. kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Terimalah anugerah Allah ini dan hiduplah dalam sukacita di dalamnya.
Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, ada waktu Tuhan berikan untuk kita membawa persembahan kita. Dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil pun dijalankan, kita memuji Tuhan, betapa hatiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, permohonanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan, persembahkan.
Mari kita bersyukur. Ya Allah, Bapa kami dalam sorga, pada petang menjelang malam ini, lewat ibadah kami, jemaat Rantepao datang bersyukur dan tunduk diri di hadapan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan kami. Engkau yang memberikan yang terbaik bagi kami. Saat ini kami telah mempersembahkan tanda ungkapan syukur kami. Tuhan berkatilah. Berkati juga yang masih ada pada kami masing-masing, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berkati hamba-Mu yang mengelola keuangan di jemaat kami, sehingga semua akan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kami sekalian. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mengangkat pujian sekali lagi deh. Ku tak membawa apapun juga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah pengakuan yang luar biasa. Sebuah kesadaran yang luar biasa sebagai orang percaya. Tak apa rampok bata malantelino puang. Tetapi hari ini kenapa kita ada seperti yang Tuhan mau? Mengapa kita ada hari ini menyembah Dia? Dia punya sesuatu yang luar biasa buat saudara. Dia punya sesuatu yang luar biasa buat umatnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang pertama, ketika bangsa Israel berada di padang gurun, Allah memilih seorang hambanya, Musa, untuk datang menjumpai Dia di sebuah gunung yang Allah tentukan sendiri. Keluaran pasal 24. Kemudian Petrus dalam imannya kepada orang-orang percaya mengatakan, kamilah saksi bahwa Dialah jalan kebenaran itu. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21. Dan yang ketiga, Petrus, Yakobus dan Yohanes diberi kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus. Luar biasa. 3 kisah ini akan menggugah kita, akan mengantar kita dalam pemahaman yang kita sembah benar-benar Allah. Dahsyat luar biasa. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Lihatlah ya Allah, umat pilihan-Mu pada sore malam hari ini datang memenuhi bait-Mu yang kudus, datang menyembah Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menebus kami, Allah yang telah menyelamatkan kami. Luar biasa Bapa, umat-Mu
Orang-orang pilihan-Mu Tuhan datang mendekat kepadamu. Kerinduan kami luar biasa mencari hadirat Tuhan. Datang di hadapan-Mu tersungkur menyembah Engkau dalam kekudusan-Mu. Terpuji Engkau ya Allah, terpuji Engkau. Perdengarkan sabda-Mu, kehendak-Mu melalui hati, mulut, pikiran para lektor hamba-Mu. Dan berkati setiap umat yang akan menerima firman ini. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan perantaraan Roh Kudus kami berdoa, berfirmanlah dan bersabdalah ya Allah, haleluya, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Keluaran 24 ayat 12 hingga 18. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya, kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 17
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah berita sukacita, berita keselamatan, berita anugerah dari Allah. Berbahagialah kita yang jika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Dia, memahami kehendaknya, kita hidup di dalamnya. Amin. Silakan kepada anak-anak sekolah minggu untuk memuji Tuhan.
Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam saudara-saudara. Hari ini saya mau cerita dulu tentang anak-anak kita. Ini luar biasa. Kalau anak-anak kita masih mau mengikuti ibadah. Amin Bapak Ibu. Kenapa saya mengatakan itu? Karena sebenarnya sekarang ini kalau kita mau jujur, ada kecenderungan, fakta, kenyataan. Sering beberapa tempat kesempatan sekadang menggugah perasaan seorang ayah, seorang ibu tentang anaknya. Sekarang ambil contoh, saya ambil gadget. Tahu Bapak Ibu gadget? Tahu. Di dalamnya ada TikTok, YouTube yang Bapak Ibu biasa pakai posting status. Tahu ya Bapak Ibu? Tahu lah. Coba Bapak Ibu nanti pulang ke rumah, pegang gadgetnya, pegang Alkitabnya di tangan kanan. Kira-kira anak-anak pilih mana? Oi, anak muda. Yang paling anak muda sering baca itu apa? Alkitab apa gadget? Serius saya ini. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ke depan ini, mengikuti anak sidik, live tepa tidak apa-apa toh. Boleh dicatat, yang katakan Pendeta Daud. Ke depan Bapak Ibu, tantangan gereja bukan agama lain. Saya kasih tahu. Tantangan gereja bukan kepercayaan lain. Tetapi tantangan gereja yang bisa mengubah pikiran hati kita adalah teknologi. Agama lain tidak bisa menghampiri, mengajar, mendidik anak-anak kita. Tetapi teknologi bisa mengajar dan menemani anak-anak kita dimanapun dan kapanpun. Catat. Jadi saya titip malam hari ini, kebetulan kita kasih kesempatan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita bergaul akrab dengan Alkitab firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sidik-sidik Pak Amin milah. Butung taemi percaya teh apa teh. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya serius ini. Saya serius. Kedua, adakah di antara kita ini yang ajar anak-anak sekolah minggu? Ada yang ajar anak-anak sekolah minggu? Ada guru sekolah minggu di sini? Ada. Tak bang komi. Nendamnya tuh nadek pas sekolah kita enak kamu. Oh malah mak perkunjungan. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu, pengasuh sekolah minggu yang paling rajin bukan pendeta. Bukan pendeta David, apalagi pendeta Dr. Kaluri, bukan. Mitan itu pendeta David. Guru sekolah minggu, pembimbing sekolah minggu yang paling rajin bukan ibu magang itu siapa? Lian, bukan. Pembimbing sekolah minggu yang paling rajin itu namanya YouTube, TikTok. Serius saya ini, serius. Anak-anak sekolah minggu gereja Toraja Mataran Tepo berapa kali datang di gereja satu minggu? Satu kali toh? Serius ini, dicatat ini, live. Saya sengaja ngomong. Supaya kita berikan perhatian kepada anak-anak kita. Jangan lupa, saya ini Bapak Ibu, kalau Tuhan kasih umur panjang, teman-teman kita biasa di sebelah katakan, dekat-dekat mi sakaratul maut, toh? Dekat-dekat mi. Saya sudah umur 44, walaupun masih agak ganteng sedikit. Ya toh? Tadi itu ada oma yang paling, kalau anak-anak muda biar oldest, ini oma oldest, dia bilang, saya paling tua Pak Pendeta. Kita ini jujur, masih ada dalam rumah Tuhan. Tadi itu saya doanya itu luar biasa hari ini. Kita hadir memenuhi bait Allah. Amin Bapak Ibu. Tapi yang saya sering khawatir, saya sering cemas, apakah 30 tahun yang akan datang, anak-anak kita tadi yang kecil-kecil itu masih di gereja Bapak Ibu. Dicatat, saya serius. Serius saya ini. Kenapa? Karena yang ajar anak-anak kita yang paling rajin bukan lagi papa mama.
Tapi saya bersyukur, saya proudly, saya bangga kalau masih ada papa, mama hari ini yang masih ada waktu ajar anaknya, didik anaknya, duduk sama-sama baca firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini kan kita bicara tentang kemuliaan yang menyentuh dan mengubahkan. Kita ini, umur kita ini sebenarnya lama lagi. 30 tahun ya, 40. Kalau kita masih kuat kan, 80 tahun itu saya. Tapi 30 tahun ke depan, yang isi gereja ini, yang isi gedung gereja ini, apalagi tadi itu ada pengumuman kita akan bangun lagi gedung pelayanan di sebelah kan. Saya kasih tahu jemaat, saya ingatkan jemaat, bangun gedung gereja miliaran boleh, tapi pastikan 30 tahun yang akan datang ada yang isi gedung gereja itu. Saya titip untuk jemaat Rantepao, kalau boleh Bapak Ibu penatua diaken, tidak ada Pak Pendeta, Ibu Pendeta tak Pak Pendeta, Ibu Pendeta, istirahat dia, capek toh. Tolong kasihan, kalau boleh anggaran kita 1M, 750 juta itu untuk anak-anak dan remaja dan pemuda. Amin Bapak Ibu, pelan-pelan bilang amin karena pasti belum bisa toh. Coba untuk anggaran kita, apa yang kita habiskan untuk anggaran kita itu? Kalau orang ekonomi, ada orang bisnis di sini, ada. Kalau orang bisnis ada katanya investasi. Rugi itu kalau orang tua kita investasikan. Kayak saya ini rugi Nggak ada bagaimanapun Bapak Ibu saya akan tetap Kristen loh. Mudah-mudahan toh Bapak Ibu yang sudah punya KTP Kristen, nama Bapak Yohanes, nama Ibu Yohana akan tetap Kristen Bapak Ibu, amin. Tapi anak-anak kita yang masih kecil, bocah-bocah, bocil-bocil itu masih panjang perjalanannya. Bisa nanti umur 20, 25 tahun, 30 tahun bisa berubah loh Bapak Ibu. Itu diingat, dicatat dengan baik. Dicatat dengan baik. Kenapa? Hari-hari ini kita harus jujur, generasi yang paling tidak suka ikut ibadah, yang paling jauh dari persekutuan, PKB. Serius. PKB. Yang kedua yang paling adalah pemuda. Ibu-ibu aman, saya serius. Ibu-ibu aman. Yang kemudian agak rajin itu anak sekolah minggu, tapi mulai remaja mulai menghilang satu-satu. Serius. Tapi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara-saudara adalah orang yang berbahagia. You are happy one. Amin Bapak Ibu. Apa sebabnya? Ayo. Pak Pendeta kenapa? Pak Pendeta bilang kami bahagia, kami happy. Pak Pendeta senang kan Pak Pendeta? Apakah Pak Pendeta tidak tahu bahwa saya ada lagi masalah pergumulan hari ini? Yang menghalangi kita biasa bahagia adalah apa? Masalah. Makanya biasa banyak status galau besti. Biasa yang buat status galau itu siapa? Bukan oma-oma, mama-mama muda. Tabe kiden ki mama-mama muda Biasa tuh. Biasa ku tiro lan postingan temanku di FB jemaat rata-rata. Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta hari ini mengatakan kami berbahagia? Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Firman Tuhan hari ini coba kita bisa bayangkan. Ada banyak orang-orang pintar, orang hebat di Mesir pada saat itu. Ada banyak orang hebat, pintar di istana Firaun pada saat itu. Tetapi pertanyaannya, mengapa bukan mereka yang Tuhan pilih memimpin bangsa Israel menuju Kanaan? Coba. Ada banyak ahli-ahli Taurat yang hebat luar biasa yang tahu hukum Taurat pada saat itu, pada saat Yesus ada dalam dunia. Tetapi mengapa bukan mereka yang diajak Tuhan Yesus naik ke atas gunung? Kenapa justru penjala ikan yang bernama Petrus, Yakobus, Yohanes? Ayo. Dan hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak jiwa di Sulawesi Selatan ini. Kemarin saya lihat di grup itu ada grup banyak sekali komen di dalam. Itu data penduduk di Sulawesi Selatan itu 9 juta jiwa, 9 juta 100 sekian ribu, 9 juta.
Tapi pertanyaan saya, mengapa saudara-saudara yang dipanggil dan dipilih Allah menjadi orang yang percaya kepadanya? Di antara 9 juta orang di Sulawesi Selatan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dipilih Allah mengenal dia. Amin Bapak Ibu. Saya bicara kebahagiaan bukan berarti tidak ada masalah Bapak Ibu. Saya juga ada masalah. Saya bicara kebahagiaan bukan soal Bapak Ibu punya paling banyak investasi, punya paling banyak sertifikat. Tanah maksudnya, bukan Bapak Ibu. Tapi saya mau bicara kebahagiaan, sukacita karena Allah memilih kita mengenal Dia dan kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Kenapa ini penting Pak Pendeta? Ini penting sekali kita bertanya. Kenapa ini penting Pak Pendeta? Karena sebenarnya kita manusia itu suka membandingkan. Tadi kita cerita ibu-ibu muda toh. Mama muda biasa membandingkan, biasa. Jujur mikir saja ibu, itu toh kita toh ibu-ibu toh, biasa kita bandingkan itu anak dengan anaknya tetangga. Coba itu kau lihat itu anak tetangga 9 matematika, kau bodoh sekali 5. Ada ibu-ibu muda begitu. Firman Tuhan hari ini diubahkan bertobat. Ya to anak mi to maraat akinda ke mi maraat adu ke sayu. Tang marosok ke mi kamu. Yang sering biasa ya tu biasa sayu-sayu anak taminda tetangga atau kita sendiri. Ayo. Belum lagi tu bapak-bapak muda biasa napa suka na kami lihat tu pantolo jo warung na ya tu pantolo Ada bapak-bapak muda yang begitu bertobat ki bos. Seenak-enaknya masakan warung, masakan isi tetap terbaik. Amin bapak-bapak. Puji Tuhan. Tapi apakah juga bapak-bapak, ibu-ibu pernah bertanya, apakah yang saya sembah ini adalah Allah yang benar? Apakah Dia satu-satunya kebenaran dalam hidup saya? Karena apa? Dunia berlomba-lomba mau menampilkan apa yang dia percaya sebagai yang paling benar. Iya toh? Banyak iklan toh? Coba buka YouTube, banyak iklan. Banyak sekali iklan. Yang kami sembah yang paling benar, kamu kafir. Kamu begini, kamu begitu. Biasa lihat di YouTube? Biasa? Iya toh? Agama-agama, kepercayaan memberikan kita tawaran-tawaran. Banyak tawaran-tawaran kepada kita. Yang kami sembah yang paling benar, yang kami sembah yang paling benar, yang kami sembah yang paling benar. Itu tawaran iklan Bapak Ibu. Dan itu yang mau dijawab firman Tuhan malam hari ini. Itu yang saya mau katakan, Bapak Ibu berbahagia. Kenapa Bapak Ibu berbahagia? Kalau kita lihat ceritanya, pertanyaan pertama yang kita kemudian ajukan adalah mengapa Allah tidak boleh dilihat oleh siapapun? Mengapa Allah melarang orang-orang Israel tua-tua itu tidak boleh naik ke atas gunung? Itu pertanyaan pentingnya itu. Iya toh? Kenapa? Dan saya sangat terkesan Bapak Ibu ya, saya sangat terkesan dengan cara dalam konteks ini, saya terkesan dengan cara teman-teman kita Muslim dan Katolik. Kalau teman-teman kita Muslim ibadah itu, boleh enggak pakai sandal masuk tempat ibadah? Tidak boleh, ada namanya batas suci Bapak Ibu. Itu outside, di luar itu, enggak boleh bawa masuk itu. Kasut itu najis, kotor, karena dia yang bersentuhan dengan hal-hal yang buruk, yang kotor di dunia itu. Enggak boleh itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka percaya bahwa ada wilayah kudus. Kalau dalam Alkitab namanya kados, kudus, suci, tidak boleh tercampur baur dengan yang najis, yang berdosa. Itu luar biasa. Coba kalau kita juga perhatikan umat Katolik itu, mereka itu kalau lagi adakan misa, kaum awam itu, umat itu tidak boleh naik di atas altar, dia harus dibawa saja keliling. Toh kalau Bapak Ibu perhatikan. Itu menandakan bahwa memang ada yang suci, yang kudus, di mana kita tidak bisa datang ke sana, tidak bisa menghampiri ke sana. Tidak bisa, karena yang buruk, yang jahat, yang berdosa tidak boleh bercampur dengan yang kudus. Coba Bapak Ibu ingat, kalau ibu-ibu masak toh, berani tidak Bapak Ibu, ibu-ibu masak toh masakan kesukaannya Pak suami toh?
Bapak Ibu sayang mau buang itu masker yang 3 hari yang lalu dibuat. Aduh sayang ini. Kita campur yuk. Bapak-bapak kira-kira mau makan tidak? No, kak mau mak bau, mak asik mo toh. Yang baik tidak boleh campur dengan yang buruk. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu gambarannya ini. Itulah yang dikatakan dalam tema kita hari ini, kemuliaan. Yang berdosa tidak boleh datang menghampiri yang mulia. Manusia yang berdosa, yang najis tidak boleh datang menghampiri Allah yang kudus. Tidak boleh. No way, tak nama adin. Makanya biasanya itu kalau di acara-acara kampung itu, tak nama adin di boko itu to parenge tato. Apalagi pandita, amin Bapak Ibu. Pandita coba mau kami polo alang tak emotinan. Tidak apa-apa. Ya ke pendeta dot kaluri napure bang sia tu jopol biasa budak pengerarang jopol alang. Serius saya ini serius. Apalagi buktinya Pak Pendeta bahwa memang kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Waktu Allah memanggil Musa di Gunung Horeb dalam Keluaran pasal 3. Ya toh? Anak sekolah minggu tahu ceritanya? Sekolah minggu waktu itu apa yang terjadi? Ada apa nak? Ada semak duri yang ada apinya tapi tidak terbakar. Ya, pintar anak sekolah minggu jemaat Rantai Paho, luar biasa. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, weh jangan dekat-dekat. Ini gunung kudus. Tidak boleh kau datang mendekat. Kau tidak pantas datang mendekat. Kau tidak layak datang mendekat. Tanggalkan kasutmu. Itu sebenarnya tradisi itu saudara-saudara. Itu yang kemudian bisa kita lihat di dalam ibadah-ibadah agama-agama lain itu dipraktekkan. Tidak boleh bawa yang najis. Harus bersih untuk datang kepada dia. Tapi Pak Pendeta, mengapa kami harus dikatakan bahagia? Mengapa? Karena yang kudus itu datang mencari kita. Datang memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat dan menyaksikan kemuliaannya Bapak Ibu saudara-saudara. Amin. Ini yang harus ada amin Bapak Ibu. Allah yang kudus itu datang memperkenalkan dirinya. Datang menyatakan kemuliaannya. Itu yang kita katakan hari ini kemuliaan. Itulah mengapa saya katakan Bapak Ibu saudara-saudara orang yang paling berbahagia. Sekali lagi bukan karena saya katakan bukan karena kau tidak ada masalah, bukan. Bukan karena Bapak Ibu punya tabungan paling banyak, bukan. Bukan Bapak Ibu punya invest paling banyak, bukan. Bukan Bapak Ibu punya paling banyak sertifikat, bukan. Tetapi bahagia karena Allah memperkenankan kita. Allah yang datang mencari kita untuk datang menghampiri dia. Itu status yang luar biasa. Tidak bisa diberikan oleh dunia. Agama-agama kepercayaan memberikan iklan. Oh ya hari teh di penombai, ya teh tutongan, ya teh ya tu kamu. Dan kita dicarikanlah yang seperti itu. Supaya kita meninggalkan iman kita. Supaya kita ragu akan iman kita. Supaya kita mengatakan, saya sepertinya ragu dengan iman saya. Tetapi hari ini saudara-saudara kita diteguhkan kembali. Dikokohkan kita dalam iman bahwa inilah Allah yang sesungguhnya. Allah yang tidak boleh dihampiri, yang kudus kados itu, yang tidak boleh dihampiri oleh manusia, tidak boleh. Dalam pembacaan kita Keluaran 24, tidak boleh. Hanya Musa yang diperkenankan naik. Tua-tua hamba-hamba yang lain, umat-umat yang lain tidak boleh naik ke atas gunung, tidak boleh. Karena ada Tuhan yang kudus di sana. Tetapi berita baiknya saudara-saudara, berita sukacitanya Allah yang kudus itu datang mencari kita. Dan kitalah yang dicari Allah. Kita yang dipilih Allah, luar biasa. Ini status yang luar biasa. Nanti kalau pulang Bapak Ibu boleh buat status. Guys, saya yang terpilih. Amin Bapak Ibu. Tanya mana kemak caleg kita terpilih. Guys, ucapan syukur Bapak ini terpilih. Boleh juga. Tapi ini saudara-saudara sesuatu yang luar biasa. Makanya Petrus dalam 2 Petrus tadi yang kita baca. Kami bersuka cita. Kami luar biasa karena kami diizinkan. Kamilah saksi mata. Kami yang melihat langsung. Kami percaya. Dan kami tulis kepada kamu supaya kamu juga percaya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini saudara-saudara. Hari ini
minggu ini, minggu ke depan, bulan ke depan, 110 tahun Injil masuk Toraja. Amin Bapak Ibu. Jemaat Rantepo jadi pusatnya. Apa artinya Bapak Ibu saudara-saudara? Kemuliaan yang menyentuh dan mengubahkan. Kita berdoa bahwa Toraja ini tempat kemuliaan buat Tuhan. Amin saudara-saudara. Betul amin. Amin betul. Saya biasa pergi jalan-jalan di kampung. Biasa Kak juga lihat-lihat status. Biasa. Tidak boleh tersinggung Bapak Ibu. Biasa tulu ba batongkonan mangka nani pandita apa sake. Puang mo sake ko. Minggu depan dinisi saung. Punya tongkonan begitu Bapak Ibu. Bertobat. Serius saya ini, serius. Dikasih Tuhan kekayaan luar biasa, dikasih Tuhan jabatan luar biasa, pulang pelihara petarung. Kupelan-pelan ini supaya tidak ada yang tersinggung. Kemuliaan yang mengubahkan Bapak Ibu, kemuliaan yang menyentuh dan mengubahkan. Kita sepakat semarak merayakan Injil masuk Toraja 110 tahun, 110 years ago. Ya toh, kuisan si idik. Tapi apa respon kita tentang kebaikan Tuhan, pemilihan Tuhan atas Toraja, berkat Tuhan atas Toraja, urapan Tuhan atas Toraja, kampung halaman kita yang Tuhan anugerai keindahan yang luar biasa. Ya mau pebalinta toh? Saya serius. Tidak hanya di sini saya khotbah. Tema kita hari ini kemuliaan yang menyentuh dan mengubahkan. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang kadang-kadang kita harus bertanya mengapa Tuhan pilih Toraja. Mengapa Tuhan pilih kampung halaman kami. Mengapa Tuhan pilih nenek moyang kami. Untuk menerima dan menyatakan iman mereka di hadapan Tuhan. Kan den kindete itu ampona para baptisan-baptisan itu yang luar biasa. Tapi hari-hari ini saya kadang merenungkan Bapak Ibu. Serius. Apakah memang Toraja merespon dengan baik keselamatan dari Allah? Apakah memang Toraja tempat untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu? Kemuliaan yang menyentuh dan mengubahkan. Ini tantangan kita. Pak Pendeta perlihatkan kepada kami bahwa ada sesuatu yang berubah ketika mereka berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu ingat kisah ketika Musa dipanggil Tuhan, dia langsung siap tidak? Tae toh, tae. Budak alasan nah, mataku nak, tangku sama kada. Ya toh, dem patusiluku, nak pang tae iko ya. Ya toh. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali malah. Tapi ketika dia berjumpa Yesus yang bangkit, tidak takut lagi dia. Dia dipenuhi oleh kekuatan yang baru untuk mau melayani Tuhan dan bersaksi tentang kebangkitannya. Itu luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mengalami, kita merenungkan, kita percaya bahwa napilei mau puang, saya dipilih Tuhan. Keluargaku dipilih Tuhan, orang-orang dalam tongkonanku dipilih Tuhan. Nenek moyang kami adalah orang-orang yang pertama percaya di kampung kami. Nenek moyang kami dulu adalah orang-orang yang menjadi pendiri gereja. Maka anak-anak cucunya wajib juga hidup dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa semoga selesai nanti perayaan 100 tahun Injil masuk Toraja. Tidak ada petarung. Yang ada adalah anak-anak kita yang kita siapkan jadi petarung luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya lihat postingan. Postingan itu tentang kabupaten penghasil profesor di Sulawesi Selatan. Tak enak tahu tu Toraja. Padahal kita kadang dengan bangga orang Toraja itu pintar, orang Toraja itu hebat, orang Toraja itu jago.
Tapi tadi saya miris postingan dari Morowali. Yang diposting di Morowali itu apa? Manuk saungan. Toraja bos, Toraja besti. Ayo, itukah cara kita merespon kebaikan Tuhan? Inikah generasi-generasi kita yang kita akan harapkan mengisi gedung-gedung gereja kita yang kita bangun mewah dan megah? Kemuliaan yang menyentuh dan mengubahkan. Coba kita merenungkan. Luar biasa cara Tuhan menyelamatkan Toraja. Luar biasa cara Tuhan menebus Toraja. Luar biasa cara Tuhan memandang Toraja. Luar biasa. Luar biasa. Kita harus itu imani. Seperti cara Tuhan melihat bangsa Israel. Walaupun mereka pada saat itu jadi budak, menderita, diabaikan. Tetapi cara Tuhan melihat mereka itu luar biasa. Pandangan Tuhan tetap, kamu bangsa diberkati, kamu bangsa yang disayangi, kamu telah tertulis di telapak tangan Allah sebagai umat kesayangan. Kita juga harus yakin Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara pulanglah. Jadi terang dalam kehidupan, jadi terang dalam keluarga, jadi terang dalam tongkonan. Tasipokadan tasipakilala Bapak Ibu. Ayo Tuhan sudah datang menyelamatkan kita, tanya mana kita, tapi tongkonan kita. Ya duka tu tedong saleko, tedong pudu, tedong. Mbak para luka ditobatkan tu tedong petarung le. Serius ini. Kenapa kadang orang Toraja merespon kebaikan Tuhan, kasih Tuhan direspon dengan cara yang sangat buruk. Tapi kita masih ada harapan Bapak Ibu. Jangan bersedih, Tuhan mengasihi kita. Luar biasa. Tuhan memperlihatkan kemuliaannya, Allah di dalam Yesus Kristus bertransfigurasi. Disaksikan oleh 3 muridnya. Itu berarti masih ada harapan bagi kita. Allah menyatakan kemuliaan-kemuliaannya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita sehari Bapak Ibu, sehari-hari. Tuhan masih memberikan kita berkat-berkat, amin. Walaupun mungkin hari ini kita ada sakit penyakit, tapi kita hari ini masih punya kesempatan untuk datang beribadah. Kita mungkin hari ini punya pergumulan, punya masalah. Entah itu keuangan, entah itu mata pencarian, entah kita hubungan dalam keluarga dengan anak, dengan suami, istri, dengan saudara. Tetapi hari ini Tuhan mau mengubahkan kehidupan kita. Tuhan tidak merancang kejatuhan kita, kegagalan kita. Tuhan tidak merancang pemberontakan kita, tapi Tuhan mau kita penuhi kampung halaman kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk pengagungan kepada Tuhan. Setiap keluarga besar, setiap jemaat, setiap kampung diajak hari ini merenungkan kebaikan Tuhan, bahwa kemuliaan Tuhan menyentuh dan mengubahkan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, kita masing-masing merenung dalam saat teduh, dalam percakapan rohani kita dengan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah datang, memilih kami, memandang kami, memanggil kami dari tengah-tengah dunia ini. Kita seperti Nuh, tetangga-tetangganya, orang-orang sekampungnya, jahat berdosa, melawan Tuhan, menantang Tuhan. Tapi Nuh berani berdiri, taat kepada Tuhan. Ketika Nuh mengikuti perintah Tuhan, masih banyak orang tidak percaya, tetapi dia teguh pada pendiriannya. Berimanlah Bapak Ibu seperti Nuh. Mari kita imani kasih kebaikan Tuhan dalam saat teduh kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam saat teduh kita masing-masing pribadi-pribadi merespon kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mengimani kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita orang yang paling beruntung, paling bahagia, paling istimewa di hadapan Tuhan. Sekian ratus juta penduduk Indonesia, Bapak Ibu saya salah satu yang dipilih Tuhan mengenal Dia, memandang kemuliaannya, dipanggil masuk dalam hadiratnya. Status yang luar biasa. Untuk itu mari kita datang mengagungkan Tuhan, menyatakan sukacita, kegembiraan kita, iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita saling mendukung dalam doa bagi warga jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Ibu Kala Husain Pirade di Jakarta, Ibu Betty atau Nenek Nevan yang sementara sakit di rumah, Ibu Penatua Juniati Mandaso dirawat di Makassar, Bapak Deoni Allolinggi atau Bapak Ratte di Makassar, Bapak Paulus Baso di rumah, Ibu Mary Papayungan atau Nenek Bram di rumah, Bapak Musa Tambing atau Bapak Remas di Rumah Sakit Elim Rantepao, Ibu Diaken Eni Kris Maitun atau Nenek Andre di Makassar, Bapak Jimmy Tirayoh di Rumah Sakit Elim, Nenek Ivan yang juga dalam kelemahan tubuh. Nenek Ivan adalah mertua dari Bapak Tandi Bone. Kita juga berdoa buat Nenek Sane, Nelse Sane yang dirawat di Rumah Sakit Fatima Makale. Kita berdoa mendoakan warga jemaat yang karena satu dan lain hal, entah itu sakit, penyakit, usia indah, tidak dapat lagi datang beribadah bersama-sama dengan kita. Kita percaya bahwa setiap hidup kita berharga. Saat ketika kita masih dalam kandungan, ketika kita masih bayi, anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan sampai ketika kita sudah tua renta, kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Kita berdoa bagi warga jemaat yang berulang tahun, happy birthday, God bless you, be happy in your life. Berdoa untuk usaha dan pekerjaan warga jemaat. Matoto komi, bata komi ndaka seng. Daka itu kasugiran, daka i. Daka masyangki puang, dak tapakin nia puang, tapakin pakala abi puang. Tuhan memang janji, kamu akan memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Itu janji Tuhan. Carilah harta benda, cari jabatan, cari kekayaan, cari sebanyak-banyaknya. Tapi jangan berharap bahwa itu yang akan menyelesaikan semua masalah. Hanya Tuhan. Kita berdoa bagi anak cucu dalam pertumbuhan, pendidikan, dan pergaulan hidup. Kan anak itu anak tabati itah. Gembalakan mereka dengan baik, sayangi mereka. Mereka ada hal yang terbaik yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita juga berdoa bagi pelayanan di jemaat ini selama 1 minggu yang akan datang. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, para hamba-hamba Tuhan, pengurus OIG, pengasuh, pengurus, guru sekolah minggu, dan banyak orang yang Tuhan panggil dalam pelayanan. Kita berdoa untuk keluarga almarhum Frederick Pairi atau Nenek Rono, Tuhan hibur keluarga yang berduka. Berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Bangun nih, pemelongi tempat untuk memuji Tuhan, tempat untuk menyatakan berkat-berkat Tuhan. Tapi izinkan saya menitip pesan, pasadedukai tulaun nisilan dako, ketang tabelami. Pastikan anak-anak kita mencintai rumah Tuhan, merindukan Tuhan dalam hidupnya. Tanggung jawab kita bersama. Kita berdoa untuk kegiatan 110 tahun IMT. Ada banyak kegiatan. Ada bro saya luar biasa aktifnya. Tetap semangat bro. Dan yang lain juga ya. Pakala abi itu puang lantai tondok Toraja. Muliakan Tuhan di Toraja ini. Luar biasa. Di mana lagi? Kalau bukan di Toraja, siapa lagi kalau bukan Bapak Ibu jemaat Tuhan?
muliakan Tuhan, semarakkan buat kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk pemberkatan perkawinan Saudara Alan Rison dengan Saudara Agustina pada tanggal 3 Maret, kemudian Saudari Jessica Meliana dengan Salo dengan Saudara Ryan Uken pada tanggal 5 Maret. Kemudian berdoa untuk pemerintah dari Presiden sampai Lurah RT kita, TNI Polri, pada medis, guru, buruh, petani, bisnis, ya. Tuhan memberkati kita semua. Tamas sambayang. Kure sumanga puang ngambek mamase kipakendek mati olo malak mi kamu puang matua makaritu tu tontong medaranai lako kami mintu panampami. Kure sumanga puang matua tomi tonno mi pilekan lan mai telino untandai lalan pak poreami untandai mamasemi o puang matua to malak to maratu to maindan kan o puang matua tomi pakaboro kan ni laki toy manda te agan ya telan katuang ki angki parano nolai te katuan pak kamasyami. Mereka na biasa budak apa susai kan ni. Mereka na budak apa tutang situru tanga aki puang tang situru pangrata aki apa ki kure sumanga belan nami kamasyampakan atu tontong umpenombai komi tontong umpakala abi komi tontong urangi kadami tontong masambayang opung matom pakende kure sumanga siapa ngando mali iki kure sumanga kamu puang matua mangka umpakaborok toraya mangka umpama tasak kasalamaran opuang matalan te tondok tumang kami bagian lako nenek todo loki laki patongan ki kanasai kumalan pantan tongkonangki lan pantan banuangki lan pantan tondok tumang kananai tuo nenek todo loki atu nangina todo lo dadingki to pura di boko la manda kitoy manda tu diona sukaran alukmi tongkonang kila kini empenom baik komi pantan ongan banuang kila kini empamadatu komi makure sumanga mati olo malak bimi pamatoto kan solanasang anna di kambi melo te tondok toraya di saladan kaboro te tanah lepongan bulan tarik tanah matari Allah kure sumanga puang ambek mamase mi pasake mi pakaboro tong kambi te kombongan pandita penatua diakensi ayo katemi tomparakai toran ambek toran indo to mangura sola anak-anak pasti kola minggu temi tomparakai bano kabusungami temi tomposari temi kasugirami o puang matua semintu te tomi pakelan te kombongan daranen nameng karang lan kaparanuan kapatonganan puang ambek mamaselat kadatuan suruga kipas sambayangan ni temi tammi tulan agan kamalaman bateng kale kamu puang matolong pamaleke umpamatoto ih temi tammi tulan agan kamatuan na o puang poparanui paki temei rapu paki temei kombongan kami solana sang umpo paranno ungkadutu katuan na temei toruan tomatuang kito dolo dadi opuang ambek mamase kipas sambayangan duka temai tommi opuang matua tulan agan kamasusan pakanana itu mintu rapu opuang matua pakanana itu mintu rapu talang tedu kamu to opuang matua temai tommi anak-anak mi batik taruk bulan tulah mentama pasake rampanan kapa lami paparanu mirini pala mi pasake temintu apa di pasaka nak yang enggak malakbi madatu di olomi puang ambek mamaselan kadatuan suruga kisorong madatu mati olo malakbi mi teme bati saburan taruk bulan tu pantan mi pak kamasian lan mintu tananan dapo pantan simisaki lami adek lami patudu melo kan opuang matua susimisa ambek susimisa indo umpan undu melo pakabor undarane opuang matua temai anak-anak kibati iki da ana malim bawi teme kamaruasan lino da ana tole opuang matua teme kapaisanan lino sangadina lami patudu kan opuang matua namanda teme bati ilan kakinan bintin teme bati ilan kapatonganan mengkamoya tutun mati olo malakbi imi bela nayamo apake angga malakbi madatu mi pak kamasian lako kami opuang matua nenek kan dikatang palambi nenek kan tang paisan umpan undu umpaka boor ki opo matua beden dikatemi pia masse penanna be dikatemi pia biasa bangke tu penanna belanda buangan kadang ki penggorang ki kami to matuan na to pada dianna pagari kan opo matua mi patudukan umpaka boro opo matua anna torro masanna teme bati ki angga paranu teme taruk bulangki tuo sumalong daw te kulit na padang maliun daka kamanarangan tuntun kapaisanan sia male paranu puang matua tama bano kabusungami umpenombai komi anamanda pasakemi bintin pandaranami lan pantan ongan banua lan pantan banua o puang matua tu tontong mi pasake puang ambek mamaselan kadatuan suruga pasake temi tommi lan sarak pengkarangan undake itemi kasugiran ianan undake itemai kaokoran undake itemai kameluan undake itemai mintu apa napo paranu penangki
Ami tontong umpakilala kanu puang mata kumanna kende-kende kasugiran langan-langan ianan. Yana dente me kaokoran melo kaokoran malabi imadatu opuang matua. Mi pa kamasian lako kami. Bela nanakalo penami. Laki timang kures sumanga opuang matua laki pake umpamalabi umpamadatu komi. Daana susi temito senga opuang matua mi ben kasugiran apa. Undi jobo ko ona opuang matua niya komi umpemboko ikombongan. Mi ben kaokoran opuang mata malabi imadatu pana pemboko itemito mi biasa tudio nalalan pak poreami opuang matua. Apa kurre sumanga tomi pakaborok nasang katoda puang matua tomi parakaikan angga mairi latuokan mengkaula mati olo malabimi susi Musa susi Petrus tutomi pake opuang matualan pengkarangan umpamala abi isangami umpanundu itemai taumi opuang matua puang ambek mamaselan kadatuan suruga toda temai mamali ina kombongan inde jemaat rantepao tula umpabenda ni opuang matua temai banua kabusungan ladina umpamanasa kadam milenimpa pangadaran kada kaborok miladini umpamanasa pasakemi sia tontong ladini si pulung lananai tomasalo umpudi mbakala abi komi pasang tiang karan ni puang matua penanna solanasang kapatonganan napantanu nala katanan temitomi sakami solanasang napayan mala abi sangami opuang matua tanda tasik na kapatonganan kaparanuan na kombongan pasaki temitomi tumipake mak panundu tendu kamu to puang matua la umpakaraya kan mamasemi 110 tahun na kareba kasalamaran kareba kaparanuan tamaton doktor raya na tarima nenek todoloki na patongan todolo dading kiatu nangina kisio lako to saya lako allo to temo la medek kan puang matom pakala abi komilan mintu allo katuangki puang ambek mamaselan kadatuan surga dempi mani temi pas sambayang tangki sabu temi pangando kibille belua kirundunan mati Allah malabi mi kamu puang matom pagannai padem duka pimani tuna kamali taum milana parampo opuang matua lana bilang-bilangan nila pantan mi perangi opuang susi puang matua sumpu mamase opuang tangupu pimani taum mi umparampo mamali ina mati olo malakbi mi tang sundun pimani tomi pakaboro unia iaranni ranunna diotingayo madatumi kamu puang matua sumpu mamase umpalidan nikan talinga mamasemi urangi mintu mali iki pangandoki tarimakan opuang memasekan lansangan na puang kipuang Yesu tumangko nadekkan masambayang susitu nakua uambe ki daw suruga kipalaku ana dipakala abitu sangammi ana patalo tu parentami ana dadi tu pak poreammi lantelino susi daw suruga bengkan silasana kikande allo iate siapa di tu salah budangki susi kami mpagari salana to kasalan lako kaleki seda miloran kan diroso sangadina rining pala kan dak narandan kan tiata bulituk bela naka menampui parenta sia kapan sia kamala abiran saya lakona amin. Umat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Amin. Ku bersyukur Bapa. Kau
Percayalah bahwa kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus menyentuh dan mengubahkan kehidupan saudara untuk menjalani kehidupan ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita memuji Tuhan, nama Yesus termulia. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Daud Kaluring yang telah memberitakan firman. Tuhan memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Terima kasih kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang telah bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kiranya menuntun kita dalam seminggu yang akan kita hadapi. Haleluya, amin.